warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Haji Muhammad Salih MPD. Yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa dan yang presentasi sekarang dari kelompok 6, yang mana materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 6 yaitu dengan judul Creating a Photo for Supervision. Nah, yang terdiri dari anggota kelompoknya Pak Soekarno, Ibu Ise Widiartina, Ibu Lili Auliasari, Pak Muhammad Nur Hadi Ihsan, Ibu Hidayati, dan Pak Roma Hidayat. Sebelum kita memulai diskusi dari presentasi yang dipaparkan nanti oleh kelompok 6, kita sepakati untuk diskusi ini nanti untuk season pertanyaan ada 2 season pertanyaan masing-masing. Season pertama itu 3 pertanyaan dan season kedua yaitu 3 pertanyaan. Setelah itu ada penguatan dari Bapak dosen. Kepada kelompok 6, layar dan waktu kami sediakan untuk mempresentasikan materinya. Silakan. Terima kasih banyak Pak Trisno Haji. Kami kelompok 6 bermaksud untuk mempresentasikan gagasan Creating a Future for Supervision, atau bahasa Indonesianya menciptakan sebuah masa depan bagi supervisi. Ruang lingkup yang dibahas tentang masa depan untuk supervisi atau pengawasan. Makalah atau artikel ini dimasuk dalam materi yang dibagikan oleh dosen tersebut. Itu merupakan artikel dari Robert H. Anderson, seorang profesor dan dekan dari Fakultas Pendidikan Universitas Texas Tech di Kota Lubbock, Amerika Serikat, di sekitar tahun 1970-an. Karena supervisi tahun 70-an, jadi ruang lingkup dan waktunya di tahun 70-an itu kira-kira kalau diterapkan di Indonesia bagaimana gitu, atau kondisinya dikaitkan di Indonesia bagaimana. Pertama kami mulai langsung saja bahwa ruang lingkup pelaksanaan fungsi para guru dan fungsi supervisi yang sesungguhnya di lapangan jika tak mendukung kegiatan penting efektivitas pengawasan, maka kondisi sebaliknya lah yang terjadi. Kalau kondisinya tidak sesuai dengan norma yang bagus, maka kondisi sebaliknya lah yang terjadi singkatnya. Nah, berbagai keterbatasan supervisi yang bisa itu dari segi persiapan, segi orientasi, dan mungkin juga dari segi kemampuan atau skill seorang pengawas, nah mengakibatkan penurunan pada usaha pelayanan prima suatu supervisi. Nah, meski topik pengembangan supervisi melalui pembelajaran kelompok atau team teaching perlahan pudar itu di Amerika ya tahun 70-an, dan meski bekerja sama secara kelompok tetap tak bisa menggantikan pengembangan supervisi pada pengaturan kelas secepat yang dimaui para pemangku kepentingan. Nampaknya ada satu kesepakatan secara tak tertulis, ini sama halnya seperti di Indonesia juga, pentingnya peran sumbangan pembeda atau differentiation dan peran sumbangan pengalaman, sharing of experience dari seorang pengawas yang profesional. Ada role modelnya begitu. Itu yang sama dengan yang terjadi di kita di Indonesia. Nah, diangkat di situ karena ini adalah rangkuman dari artikel-artikel yang sebelumnya sudah ada dalam materi itu kita buka-buka. Ternyata di pembahasan bagian 7 sebelumnya terungkap pengaruh buruk dari suatu karakteristik pembelajaran yang tersendiri dan terisolir. Kalau misalnya ada kelompok kemarin yang mengemukakan atau menanyakan bagaimana dengan sekolah yang melakukan praktik yang seperti ini. Nah, pembahasan itu menuntun kepada saran pentingnya supervisi rekan sejawat atau peer supervision yang tak hanya bisa membantu para guru satu sama lain, namun juga menunjukkan berbagai jalan di mana supervisor dapat bekerja sama dalam satu kelompok atau tim. Kata kuncinya kerjasama, bagian 7. Berikutnya pembahasan lainnya bagian 8, berupa orientasi menuju suatu pendekatan kelompok. Nah, pesan jelas yang ditampilkan adalah bahwa
masa depan supervisi, seperti halnya masa depan pembelajaran, akan sangat tergantung kepada kemauan atau willingness serta kemampuan atau ability tiap anggota atau personel untuk mau terlibat dan berusaha bekerja sama dalam kelompok dan untuk saling belajar satu sama lain. Yang pertama, pembahasan bagian 7 kata kuncinya saling membantu atau kebersamaan. Kata kunci bagian 8 itu tergantung kepada kemauan, willingness, dan kemampuan kata kuncinya. Oke, berikutnya rekan kelompok yang akan melanjutkan. Silahkan teman-teman. Baik, terima kasih kepada rekan kelompok kami, pada Pak Roma. Mohon izin Pak Trisno, saya melanjutkan menyampaikan daripada slide yang berikutnya. Di sini adalah pembaca yang jeli mungkin juga telah atau memperhatikan betapa sedikit referensi yang dibuat dalam buku ini tentang berbagai kegiatan manajerial, administratif, dan bahkan pengembangan kurikulum pun juga secara tradisional akan melibatkan supervisor. Seperti itu. Nah, jadi bukan jadi rahasia umum lagi ya yang harus disesalkan bahwa kenyataan banyak supervisor oleh atasan mereka sering difungsikan untuk membantu fungsi pemeliharaan, membantu fungsi menangani krisis atau konflik, atau mungkin juga akan secara umum menjadi petugas asisten untuk membantu atasan kita. Nah, meskipun terkadang ada pengalihan personil di sini bahwa dari pengawas ke tugas administratif adalah kejahatan yang pernah diperlukan atau kejahatan yang diperlukan. Seringkali hal itu mencerminkan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang buruk di kantor pusat atau bahkan di tingkat yang mikro pun sekalipun ya di dewan sekolah, terlepas apakah itu perlu atau tidak pengalihan, maka semacam itu melemahkan program pengawasan dan akan menyebabkannya kurang dihargai, kurang diapresiasi, dan akan berdampak kurangnya diapresiasi oleh korps guru. Oke, nah sayangnya di sini ada beberapa supervisor lebih merasa nyaman bekerja sama secara terpisah yang tak terlibat secara langsung dengan dewan guru. Hal ini bisa dikarenakan mereka tidak terlalu nyaman dalam peran pengawasan atau karena keterlibatan dengan tugas manajerial tampaknya lebih penting dan bahkan mungkin memberi mereka status yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan guru. Baiklah, dari slide 11 akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu dengan Pak Ihsan. Silakan Pak Ihsan. Terima kasih Bu Isa, izin melanjutkan. Saya lanjutkan. Bagaimanapun ini adalah situasi yang buruk. Kedepannya harapan kita hendaknya supervisor memiliki loyalitas dasar sebagai peran membantu dalam pengawasan dan hendaknya terbebas atau terlindung dari tugas non pengawasan serta tersedianya berbagai kebijakan pengawasan yang jelas dan tersedianya berbagai sumber daya untuk mendukung mereka dalam peran pengawasan. Nah, sekarang masuk ke poin tentang mempromosikan pengembangan pengawas. Nah, baik, karenanya pembahasan akan masa depan pengawas ini ya, saya lanjutkan. Karenanya pembahasan akan masa depan pengawasan ini lebih
kaya akan saran-saran mengenai sikap-sikap, tata krama, teknologi, prosedur, dan keterampilan di mana keahlian ini akan dibutuhkan seorang pengawas di masa depan. Pembahasan bagian 3 Garman memeriksa 4 konsep yaitu kolegialitas, kolaborasi, layanan terampil, dan perilaku etis, yang dalam penjelasannya mencakup lusinan kemampuan atau perilaku di mana supervisor melalui belajar dapat dibawa ke tingkat yang lebih tinggi pada keakraban dan perintah Eisner. Kemudian dalam pembahasan bagian 4 mengusulkan bahwa supervisor dibawa ke keadaan kepekaan, kesadaran, dan penghargaan yang melampaui norma-norma konvensional. 8 fitur pendekatan artistik supervisi, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada akhir pembahasan, mensyaratkan pengembangan personel yang terpilih, yang dilatih, dan kemampuan pelayanan yang kesemuanya berada pada tingkat yang amat tinggi. Nah, di sini dikatakan oleh Rubin, ya, dia menemukan pada efek yang harus dirasa pengawas untuk merasa lebih bebas mengikuti dorongan dan insting mereka sendiri. Argumen ini sesuai dengan pemikiran seperti itu. Dan 4 kondisi Rubin yang mempengaruhi evolusi seorang guru yang baik dapat dipelihara, dipupuk dengan baik oleh jenis supervisor yang tadi Eisner definisikan. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Soekarno. Baik, saya lanjutkan. Kita memperhatikan perlunya pengawas untuk meningkatkan keterampilan rekan kerja atau kekolegaan dan kolaborasi mereka. Terkait dengan semua gagasan ini adalah kebutuhan supervisor yang hampir tidak terbatas untuk keterampilan lanjut dalam komunikasi. Kita perlu memperhatikan bagaimana baik itu bahasa tubuh serta pemilihan kata yang dapat mendukung atau malah menjatuhkan usaha supervisi mereka. Untuk menghargai kebutuhan ini, pada suatu tingkat komentar oleh Uhlan dan Cross tentang beberapa risiko dalam suatu pendekatan konseling suatu supervisi dapat membantu memberikan jalan keluar. Bahkan supervisor terkemuka berpengalaman di puncak karirnya juga masih menghadapi masalah komunikasi ini. Berikutnya, kerangka kerja konseptual untuk supervisi yang efektif. Nah, di sini ada gambar. Jadi gambar itu nanti akan mengilustrasikan perhatian utama semua bagian sekolah dan semua individual guru. Sulit kiranya membayangkan tujuan distrik yang tidak memiliki efek yang diinginkan pada penguasaan bagi semua siswa, baik itu ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku yang mereka dapatkan. Nah, ini adalah struktur tujuan dari bagian Studi Mastery. Ya. Nah, sebagai pusat sistem atau bisa dianalogikan sebagai tungku penggerak sebuah rumah, maka tujuannya adalah konstan memberikan energi baru ketika perhatian atau aktivitas dialihkan kepada tujuan lain mereka. Nah, ketika energi mengorbit dari titik A dan E, misalnya, kita diingatkan bahwa program pengawasan yang efektif harus mendapatkan restu resmi dari Dewan Pendidikan dengan dukungan kebijakan dan pendanaan yang memadai dan juga dari pengawas.
di mana Dewan Pendidikan menghargai kebutuhan pengajar atau guru untuk menerima layanan pengawasan yang berkelanjutan dan menyisihkan anggaran yang cukup untuk tujuan pengawasan itu. Maka kebutuhan dasar pertama telah terpenuhi. Namun demikian, pengawas tetap harus melaksanakan kebijakan tersebut dan memberikan dukungan yang nyata dan antusias kepada program pengawasan. Misalnya melalui cara-cara yang disebutkan sebelumnya. Peserta lain mungkin, Pak. Next. Nah, lingkaran kedua itu mengorbit antara titik B dan F, menegaskan pentingnya memiliki kerangka organisasi di mana fungsi supervisi didefinisikan dan kemudian dilindungi dengan hati-hati, seperti penegasan pentingnya pula adanya program-program pelatihan atau di universitas dan di dalam lingkup distrik sekolah yang akan memantapkan kemampuan supervisor untuk melakukan fungsi yang dimaksud. Baik, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok. Terima kasih Bapak, akan saya lanjutkan. Selanjutnya di lingkaran ketiga, mengorbit antara titik C dan G diarahkan pada struktur tujuan guru. Di satu sisi, pentingnya setiap guru memiliki titik referensi konstan, sebuah rencana kinerja yang bisa membantu dia memusatkan perhatian guna mencapai tujuan tahunan dan sadar akan progres kemajuan itu selalu dipantau. Di dalam kerangka acuan inilah supervisi yang paling baik dipersiapkan, dan di ujung lain lingkaran kami telah menempatkan program supervisi klinis di mana fungsi supervisi ini bisa membantu guru mencapai tujuan tersebut. Lanjutnya Bapak. Lingkaran yang tersisa antara titik D dan H mengacu pada berbagai orang yang menjalankan fungsi pengawasan. Tampaknya realistis untuk menunjukkan bahwa kepala sekolah memainkan peran utama dengan spesialisasi pengawasan sebagai mitra dan teman, dan dengan berbagai spesialis kurikulum sebagai sumber daya untuk memberi contoh tauladan. Perhatikan bahwa pengawas digambarkan tidak hanya sebagai partisipan kolaborator, namun berperan juga sebagai pemberi petunjuk dan arahan, mentor dan pelatih untuk kepala sekolah dan pencari bimbingan lainnya untuk meningkatkan teknologi pembantu mereka. Slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Hildayati. Saya persilakan Ibu. Sebagai kebajikan. Bagian pesan yang penting yang membesarkan hati dari maksud pengawasan Robin adalah bahwa keadaan apa saja yang terjadi yang bisa menggoyahkan kita, maka kesetiaan yang teguh pada naluri terbaik kita akan membuat diri bisa bertahan dan mungkin bahkan menjauhkan diri dari kegagalan. Terus, pengawasan sesungguhnya adalah sebuah bentuk pengajaran. Dalam hal itu memberikan penyesuaian situasional serta adaptasi yang akan mengeluarkan surprise terbaik yang bisa seorang guru berikan. Keputusan pengawasan tersebut tentu saja harus tumbuh dari perintah yang kuat dan komitmen untuk struktur tujuan dan kesadaran yang tajam. Akan bagaimana berbagai elemen dan kekuatan mempengaruhi peran guru dalam membantu penguasaan siswa. Terus, kesimpulan, pengawasan memiliki peran yang sangat penting dan masa depan sekolah dapat sangat bergantung pada kecukupan fungsi pengawasan yang dijalankan. Pengawasan layak mendapatkan masa depan yang khas dan dasar yang kuat dari penelitian, pengalaman, dan pengembangan teknis yang sudah ada. Terus, bis. Ya, demikian pemaparan makalah dari kelompok 6. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6 yang sudah mempresentasikan makalahnya.
yang isinya di situ mengenai tentang pentingnya supervisi rekan sejawat, kemudian ada mempromosikan pengembangan pengawasan, kerangka kerja konseptual, supervisi yang efektif, dan agresi sebagai kebijakan. Nah, selanjutnya kita akan ke session tanya-jawab. Dipersilakan kepada 3 penanya terlebih dahulu untuk sesi yang pertama ini untuk mengajukan pertanyaan kepada kawan-kawan kita dari kelompok 6. Kepada penanya dipersilakan. Bisa raise hand dulu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, di sini sesi pertama ini terlihat ada Ibu Marwa dan Ibu Weni Meliana. Ya, kepada Ibu Marwa bisa dipertanyakan apa yang ditanyakan kepada kelompok 6, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun hendak menanyakan di judul makalah tentang penyaji ini kan judulnya adalah Creating a Future Supervision atau menciptakan supervisi untuk masa depan. Nah, pertanyaan Ulun di sini, bagaimanakah pendapat dari penyaji tentang tantangan-tantangan supervisi di masa yang akan datang? Kemudian pertanyaan yang kedua, di sini Ulun ada 2 pertanyaan. Yang kedua itu bisa dibuka slide ke-13. Ya, di slide ke-13 ini, di sini kan ada sedikit Ulun yang pertanyakan di sini, di perilaku ini menurut Garman memeriksa 4 konsep kolegialitas, kolaborasi, layanan terampil, dan perilaku etis yang dalam penjelasannya mencakup lusinan kemampuan atau perilaku di mana supervisor melalui belajar dapat dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Yang Ulun ingin pertanyakan di sini adalah minta penjelasan mengenai supervisor melalui belajar. Maksudnya itu yang bagaimana? Itu aja. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan dulu ke kelompok, apa ditampung atau mau dijawab langsung? Ditampung dulu Pak, biar kami punya waktu untuk menyusun jawaban. Tinggi. Nah, ditampung dulu berarti dipersilakan kepada Ibu Weni untuk bertanya, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sajian dari penyaji dengan judul Creating a Future for Supervision, artinya menciptakan supervisi masa depan. Jadi mungkin saya ingin diberikan gambaran bagaimana sih menciptakan ini supervisi masa depan itu yang misalnya bla 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 poin-poinnya saja. Terus digambar yang slide 19. Nah, itu kan penyaji ada. Nah, mengenai gambar ini, terus saya tertarik di slide 23-nya malah. Lingkaran ketiga mengorbit antara titik C dan G diarahkan pada struktur tujuan guru di satu sisi. Nah, ini pentingnya setiap guru memiliki titik referensi konstan. Nah, itu maksudnya apa? Jadi kenapa kita guru harus mempunyai titik referensi konstan, sebuah rencana yang membantu memusatkan perhatian. Mungkin diberi penjelasan yang ini di slide ini. Terima kasih.
ada lagi dari Pak Yunanda. Dipersilakan Pak Yunanda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya terkait pemaparan judul diskusi hari ini, yaitu masalah menciptakan supervisi di masa depan. Nah, jadi ulun melihat dari judul ini yang yang terbayang, yang akan dipelajari, yang akan diceritakan atau dijelaskan oleh kelompok itu masalah kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk menggambarkan supervisi di masa depan. Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan, apakah sudah dijelaskan dalam slide atau dalam presentasi ini atau belum. Terima kasih. Ya, itu tadi ada 3 penanya. Ulun sebutkan dulu. Tadi Ibu Marwah bertanya bagaimana, ini kan terkait juga dengan judul tadi kan, menciptakan supervisi masa depan. Jadi kata Ibu Marwah, bagaimana pendapat kelompok tantangan supervisi di masa akan datang itu seperti apa? Bagaimana tanggapannya? Yang kedua, tadi di slide berapa itu, menurut Garman memeriksa 4 konsep tadi, tolong jelaskan supervisi melalui belajar. Itu seperti apa? Kemudian dari Ibu Weni, berikan gambaran bagaimana menciptakan supervisi masa depan. Kemudian pertanyaan dari Ibu Weni lagi terkait dengan struktur, gambar struktur tadi di slide 23. Intinya kenapa guru itu penting sekali memiliki yang namanya titik referensi konstan. Tolong dijelaskan. Kemudian terakhir dari Pak Yunandar, melihat dari judul yang disampaikan, lalu beliau terbayang artinya apa yang dipelajari, kegiatan apa yang dilakukan untuk mengenai supervisi masa depan ini tadi. Silahkan kepada kelompok 6, yang mana yang mau dijawab terlebih dahulu, kami sediakan waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Trisno, saya coba jawab, mudah-mudahan teman bisa menambahkan ini. Minta maaf kami comot aja langsung jawab-jawabannya karena pada dasarnya jawab pertanyaannya senada begitu. Dari Ibu Weni dulu kita dasarnya menciptakan supervisi masa depan. Hal ini juga ditanyakan oleh Pak Yunandar dan sedikit diulas oleh Ibu Marwah. Nah, kekurangan kita mungkin dari segi translasi ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa ini kami mengartikan creating itu kan menciptakan, kata kerja ya, menciptakan. Sudah ini nggak perlu dibahas, pasti benar ini. Menciptakan future, sebuah masa depan, menciptakan sebuah masa depan untuk atau for supervision. Jadi ringkasnya menciptakan sebuah masa depan untuk supervisi. Nah, kami ada membuka literatur mata kuliah presentasi dari kelompok angkatan atas. Dia juga mengartikan hal yang sama dengan yang Ibu Weni ucapkan, bahwa menciptakan supervisi masa depan begitu. Nah, ini suatu term yang jelas beda jauh ya. Menciptakan supervisi masa depan dengan menciptakan masa depan bagi supervisi. Ya, dari situ sudah berbeda banyak. Nah, kami terima kasih sekali kepada Pak Saleh. Dengan materi ini terbuka pikirannya gitulah. Kenapa jadi terbuka begini? Ini sekalian menjawab aja yang menciptakan supervisi masa depan. Nah, permasalahan yang ada walaupun di tahun 70 yang terjadi di dalam artikel Pak Robert S. Anderson ini, itu kira-kira kada jauh beda lawan kondisi kita sekarang. Nih, kata kuncinya dari seperti yang sudah dibicarakan Pak Saleh, seringkali ada regulasi yang masih kurang, terus
perilaku buruk yang mana pengawas itu fungsinya masih abu-abu, bahkan mereka cenderung tidak bisa melaksanakan tugas utamanya sebagai pengawas, bahkan mereka lebih diartikan sebagai orang bawahan yang diminta mengerjakan administrasi, malah terus ada konflik segala macam, mereka yang diletakkan di bagian depan, terus ada masalah-masalah ini itu. Jadi kegiatannya itu seperti yang terjadi di Indonesia sendiri, itu para pengawas perannya masih belum secara mantap didudukkan begitu, baik dari segi regulasi dan dari segi udah dijelaskan panjang lebar kemarin gitu. Nah, karenanya menciptakan supervisi masa depan, kita beranjak dari masalah yang ada itu dulu. Jika pembahasan masalah 7 bahwa harusnya ada kebersamaan seperti yang kamu Pak Cisno, harusnya ada kemauan, harusnya ada kemampuan. Nah, hal-hal itulah yang kiranya bisa menjadi modal utama menciptakan, creating sebuah masa depan bagi supervisi. Begitu singkatnya jawaban untuk pertama Ibu Yani, dan kemungkinan sedikit mengait dengan kegiatan dengan yang ditanyakan Pak Yunanda. Terus tantangan apa yang ditanyakan Ibu Marwah, minta maaf ini bareng-bareng jawabannya. Tantangan apa supervisi nantinya di masa depan? Akan beranjak dari masalah tersebut, walaupun tahun 70 di Amerika, dilihat dengan keadaan yang ada di Indonesia kira-kira kalau jauh beda. Intinya kalau dikaitkan di sini berarti lebih kepada sinergisitas hal-hal yang membangun kepengawasan tersebut. Apakah itu dari segi atasan, pengawas, pemangku kepentingan, dan seterusnya. Begitu untuk jawaban dulu sementara, mudah-mudahan kawan bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, moderator, saya ingin menambahkan. Dipersilakan, Bu. Ya, terima kasih. Setuju apa yang dijelaskan oleh Pak Ruma tadi tentang tantangan supervisor masa depan, di mana seorang supervisor itu tidak lagi seperti dulu, yaitu kadang-kadang datang ke sekolahan itu hanya menyodorkan sesuatu yang ingin di checklistnya, memberikan checklist yang sesuai dengan suduran yang diberikan oleh supervisor. Sedangkan supervisor masa depan ini adalah supervisor itu bisa memperhatikan yang disupervisinya, baik itu bahasa tubuhnya, artinya dalam hal dia memberikan sesuatu atau nasihat kepada guru itu, dia memakai bahasa yang dapat mendukung dan tidak menjatuhkan guru. Dalam hal ini bisa mengatakan bahwa seorang supervisor itu bisa memberikan sesuatu kepada yang disupervisinya, sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi supervisor itu sebagai sahabat, itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, moderator. Ya, itu tadi jawaban dari Ibu Heldawati. Supervisor itu sebagai sahabat. Nah, adakah lagi dari anggota kelompoknya yang baik, izin Bapak Krisno. Silakan Ibu Lili atau Ibu Isa, dipersilakan. Silakan Bu Lili. Saya ngalah yang muda. Sedikit menambahkan tentang gambaran supervisi di masa depan gitu. Kemungkinan bagaimana supervisi pada masa yang akan datang dikemukakan dua macam, yaitu satu meninjau supervisi dari sudut profesional guru, sedang lain meninjau dari sudut politik negara, atau yang satu melihat kecenderungan supervisi itu terpusat pada pengembangan profesi pendidik, yang lain melihat kecenderungan itu bertitik pusat pada politik negara. Kecenderungan lain pada masa yang akan datang lebih dikontrol oleh negara. Negara memandang pendidikan merupakan suatu alat yang vital untuk menegakkan serta memajukan nusa dan bangsa. Hal ini menjadi penting bila dihubungkan dengan situasi dunia yang penuh dengan usaha, merebut pengaruh dan persaingan kekuatan di antara dua negara. Gitu. Pemerintah memandang perlu untuk mengawasi usaha-usaha sekolah agar anggota masyarakat yang diproduksi mampu mempertahankan kedaulatan negara, berdiri sendiri dan tidak hanyut oleh negara lain.
Demikian jika seperti itu, maka supervisi akan berada di antara sebagai alat negara dan sebagai profesional. Peranan supervisor yang disarankan sebagai perantara dalam menyampaikan minat para siswa, orang tua, dan program sekolah kepada pemerintah dan badan-badan lain. Lalu yang kedua, memonitor penggunaan dan hasil-hasil sumber belajar. Kemudian merencanakan program untuk populasi pendidikan yang baru. Yang keempat, mengembangkan program yang baru untuk jabatan baru yang mungkin muncul mengkombinasikan program yang diajukan pemerintah, perdagangan, dan industri, menilai dan meningkatkan pengertian gaya hidup. Selanjutnya, memilih inovasi yang konsisten dengan masa yang akan datang. Begitu saja. Terima kasih. Iya, Ibu Isa bisa mau menambahkan apa? Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan yang pertama, bahwa antara pertanyaan 1, 2, 3 ini ada banyak kesamaannya gitu ya, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Di sini saya hanya ingin mendapatkan lagi kenapa pembahasan ini muncul, berarti di sini ada latar belakang yang melatar belakanginya ya. Di sini salah satunya adalah lemahnya pengawasan seperti itu ya, seperti apa yang telah tadi kita simak bahwasanya seorang pengawas itu ketika datang ke sekolah hanya kebanyakan hanya untuk datang, hanya untuk ngobrol dan tidak hanya untuk memberikan suatu yang kebermanfaatan kepada para gurunya. Sementara kita membutuhkan suatu masukan, suatu energi positif untuk pengembangan diri yang ada di dalam gurunya. Seperti apa yang harus saya lakukan? Idealnya maka datanglah ke sekolah atau ke kelas untuk melihat, untuk mengevaluasi daripada guru-guru yang ada. Itu idealnya seperti itu. Nah, berbicara tentang materi ini atau bahasan yang akan kita sampaikan, seperti apa yang ditanyakan oleh tadi Ibu Marwah, bagaimana pendapat tantangan supervisi di masa yang akan datang. Berarti kita berbicara tentang masa yang akan datang, seperti itu ya. Seperti artikel yang telah kita baca ya, bahwasanya di sini masa depan supervisi seperti ya halnya masa depan pembelajaran. Pembelajaran masa depannya seperti apa, maka supervisinya juga harus mengiringi seperti itu ya, dan akan sangat bergantung kepada kemauan atau willingness serta kemampuan atau ability tiap anggota untuk mau terlibat dan berusaha bekerja sama di dalam kelompok dan untuk saling belajar satu sama lain. Makanya ini ada kaitannya dengan jawaban tadi ada pertanyaan dari Ibu Marwah juga, supervisor melalui belajar seperti itu ya. Nah, di sini kita harus memperhatikan betapa sedikitnya referensi yang dibuat di dalam artikel ini atau buku atau bahasan yang kita baca ini tentang berbagai kegiatan manajerial, administratif, dan bahkan pengembangan kurikulum secara tradisional melibatkan supervisor. Nah, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan untuk menambahkan daripada jawaban yang ada. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6 yang sudah memberikan jawaban yang ada sedikit kaitannya dari 3 penanya, yang dari Ibu Marwah, Ibu ini, dan Pak Yunandar. Sekarang ulun sampaikan kepada Ibu ini, Bu Marwah, dan Pak Yunandar bagaimana tanggapannya untuk mengenai jawaban dari kelompok tadi. Ya, interupsi sedikit boleh Pak Trisno? Silakan. Ya, tadi ada satu pertanyaan lagi yang dari Ibu Marwah, supervisor melalui belajar. Ulun rasa tadi jawaban kami tentang terkait di judul, baik Pak Ibu Marwah, Pak Yunanto, dan Bu Eni. Nah, ini pertanyaan jawaban untuk Ibu Marwah, supervisor melalui belajar. Bisa kami jawab begini, bahwa pendidikan atau pelatihan yang akan diterapkan itu tidak mungkin melulu diterapkan atau diberikan kepada
seorang pengawas atau supervisor. Calon pengawas sekalipun bisa diberikan pendidikan atau pelatihan. Guru sekalipun, kita sekalipun sebagai mahasiswa, nah itu juga pastinya bisa memperoleh pendidikan atau pelatihan tentang kepengawasan tersebut. Nah, mereka-mereka ini bisa disebut dalam tanda kutip supervisor melalui belajar. Itulah mengapa kami tulis seperti ini. Dengan begitu, misal cuman supervisor, bahasanya di sini ya, kemampuan terdapat di mana supervisor dapat dibawa. Misal cuman supervisor itu meninggal atau habis atau tidak ada lagi atau dimutasi, maka regenerasi itu tidak mungkin akan ada. Makanya bahasa di sini menggunakan supervisor melalui belajar yang di dalamnya terangkum semua, baik itu pengawas sendiri, guru, calon pengawas, kita mahasiswa dan lain sebagainya. Begitu jawabannya kira-kira. Terima kasih Pak Trisno, minta maaf menginterupsi tadi. Ya, itu tadi jawaban untuk Ibu Marwah mengenai pertanyaan supervisor melalui belajar. Artinya untuk calon supervisor, guru dan sebagainya itu ada pelatihan itu maksudnya. Nah, kemudian kayaknya ada satu pertanyaan yang belum, kalau tadi itu pertanyaan dari Ibu ini. Kenapa guru memiliki titik referensi konstan itu, tolong jelaskan. Itu. Jadi nanti baru dirangkum seluruhnya. Persilakan, teman-teman. Iya betul Pak, lupa ini. Slide 23 ya, minta maaf lagi. Slide 23. Titik referensi konstan atau sebuah rencana kinerja ini saling terkait sebenarnya. Kita artikan dari bahasa Inggrisnya langsung. Titik C dan G. C dan G. Performance evaluation within the teacher goal structure and clinical solution within the teacher goal structure. Teacher goal itu tujuannya Bapak Ibu. Sudah jelas. Titik referensi konstan atau sebuah rencana kinerja yang bisa membantu dia menunjukkan perhatian, berarti sejumlah tugas-tugas atau paper-paper atau perangkat pembelajaran yang harus dipenuhi oleh dia. Pastinya salah satunya itu adalah kemajuan hasil belajar misal. Bisa juga rencana pembelajaran REMPE atau sekarang yang lebih sederhana lagi cukup 1 lembar itu ya. Nah itu semua kan adalah sebuah rencana kinerja. Kalau guru dikategorikan sudah selesai atau sudah mampu atau sudah menuntaskan pembelajaran yang dilakukannya, menuntaskan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, jika misal di akhir tahun atau di akhir pembelajaran, di akhir semester, siswa yang diajarnya sudah memperoleh rapor atau lulus atau apa, nah begitu, maka titik itu yang menjadi kesepakatan dari para guru di Indonesia menjadi yang disebut di sini sebagai titik referensi konstan atau sebuah rencana kinerja yang harus dipenuhi oleh guru tersebut. Makanya di sini titik C dan G yang berpusat kepada penguasaan siswa, seperti itu yang dimaksudkan. Begitu kira-kira Bapak. Mudahan kawan-kawan bisa menambahkan. Terima kasih Pak Trisno. Ya, adakah tambahan dari rekan kelompok? Tadi kata Pak Robo tadi, titik referensi konstan itu kayak titik temu lah, rencana kerja sampai di mana, seperti itu yang harus dipenuhi lah. Baik, saya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Roma, betul ya, di sini berarti seorang guru harus mempersiapkan yang pertama adalah perangkat pembelajarannya. Sebelum kita melaksanakan atau sebelum kita turun ke kelas, kita harus mempersiapkan apa yang harus kita lakukan di kelas dan di jam tersebut yang terbuat atau yang terbackup di dalam yang namanya kita RPP. Di situ termuat apa yang langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dari mulai datang, salam, ya, isi seperti apa, lalu evaluasi juga seperti apa. Nah, setelah pembelajaran itu diselesaikan dalam satu kurun waktu, lalu di sini kita akan melakukan sebuah evaluasi atau kita kenal dengan ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester. Nah, itu yang dikatakan dengan pekerjaan rutinitas kita yang dikatakan dengan titik referensi konstan atau tetap. Artinya itu tetap akan kita kerjakan
menjadi seorang guru seperti itu ya. Selain daripada mengajar, itu ada tambahan apa yang telah tadi kami sebutkan. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Mungkin ada kawan lagi yang bisa menambahkan. Ya, itu tadi jawaban tambahan dari Ibu Ise. Bagaimana lemparkannya ke penanya? Tanggapannya bagaimana Ibu ini mengenai titik referensi konstan yang sudah dijelaskan oleh kelompok? Mana Ibu ini? Ya, baik. Sekalian menanggapi dengan pertanyaan pertama tadi. Jadi, creating a future for supervision itu dari Pak Roma tadi saya artikan itu menciptakan masa depan untuk pengawasan. Jadi bukan menciptakan masa depan untuk pengawasan atau supervisi, jadi bukan menciptakan supervisi masa depan ya. Itu dulu yang perlu kita ini, karena tadi ada perbedaan ini. Terus jadi itu yang pertama. Jadi yang diciptakan itu bagaimana masa depan dalam suatu supervisi yang artinya harus ini ya tadi sinkron dengan bagaimana pembelajaran. Jadi bahwa pengawas itu harus terus belajar. Terus ini lagi mengenai yang kedua, titik referensi konstan. Jadi sebuah rencana. Jadi kata Bu Ise tadi juga setiap guru katanya harus punya perencanaan. Kalau Pak Roma tadi mengartikan misalnya kita di setiap akhir semester ada pembagian rapot atau apa seperti itu. Jadi di sini perlunya guru ada titik referensi konstan. Baik, sambil memahami mungkin ya deh di sini walaupun belum terlalu tapi oke lah. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa menambahkan Pak Trisno untuk pertanyaan Bu Heni tadi. Oh, bisa. Masih bingung beliau. Iya, silakan. Ya tentang apa tadi titik referensi konstan dalam sebuah rencana kerja. Nah di sini maksudnya Bu dari apa yang dikatakan mungkin Pak Roma dan Bu Ise tadi. Di sini bahwa setiap guru itu untuk mencapai goalnya tadi, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka harus memiliki sebuah rencana yang tetap gitu Bu. Jadi harus ditentukan. Maksudnya referensi konstan tadi. Jadi apa sih yang ingin dicapai itu tidak berubah-ubah gitu. Jadi untuk mencapai goal yang diinginkan, jadi tujuannya harus ditentukan di situ di awal. Nah itu mungkin. Jadi tidak berubah-ubah Bu maksudnya. Jadi rencana yang sudah ditetapkan itu dilaksanakan gitu. Jadi bukan misalkan kita mau mencapai sesuatu terus nanti dalam berjalannya waktu kita rubah lagi, maka tujuan utama tadi tidak akan tercapai gitu. Nah itu maksudnya bagi setiap guru penting memiliki referensi konstan tadi dalam sebuah rencana kerja. Itu Bu mungkin tambahannya. Terima kasih moderator. Ya, itu tadi tambahan dari Pak Suparno, yaitu rencana tetap yang dimiliki oleh guru. Untuk selanjutnya ada tanggapan kan dari Pak Yunanda dan Ibu Marwah? Kalau tidak ada, cukup Pak. Pak Yunanda. Di sini ada penanya lagi, Ibu Marwah kayaknya bagaimana juga sudah cukup? Ya, terima kasih Pak sudah dijawab tadi pertanyaannya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa supervisi melalui belajar itu bukan cuma satu orang, tapi untuk semuanya, baik guru, pengawas, calon pengawas, dan semua tenaga kependidikan di sini ya. Terima kasih untuk jawaban dari pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke season kedua. Di sini sudah ada 2 orang penanya. Sebelumnya
yaitu Pak Ketut Artep dan Ibu Lutfiah Hakasa. Untuk Pak Ketut dipersilahkan untuk bertanya. Baik Pak Tisno, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menyimak dari materi tentang supervision, creating future of supervision. Jadi tujuan supervisi dalam bidang pendidikan merupakan adanya pengawasan dan adanya perubahan. Nah, dalam bidang pendidikan, perubahan apa yang diharapkan dari adanya creating future of supervision dan sejauh mana efektivitas dan pentingnya menurut kelompok penyaji. Mungkin itu ya. Mungkin bisa direkam, Pak. Iya, pertanyaan dari Pak Ketut, perubahan apa yang diharapkan dari apa tadi namanya future for supervision tadi, sejauh mana efektivitasnya itu. Kemudian dari Ibu Lutfiah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya mau bertanya pada slide 8. Bisa diarahkan ke slide 8. Nah, saya mau menanyakan di sini pada kalimat yang disesalkan. Menurut saya, supervisor kalau membantu tugas atasan itu saya rasa bukan disesalkan. Di sini kan menurut penyaji disesalkan itu berarti hal yang negatif ya. Saya membaca di buku Sahertian, di sini fungsinya supervisi itu bisa juga sebagai memperlengkapi kepemimpinan sekolah, yaitu memperluas pengalaman guru, melengkapi pengetahuan yang baru. Nah, dengan membantu tugas atasan, menurut saya hal itu bisa dicapai oleh supervisor. Kenapa di sini kelompok menyebutnya dengan yang disesalkan? Itu aja. Terima kasih. Iya, kayaknya sudah bisa ditangkap oleh kelompok 6. Di sini Pak Ibu Lutfiah menyoroti kata yang disesalkan berseberangan dengan pendapat beliau. Sebenarnya kata beliau di sini malah sangat membantu. Nah, sekarang dipersilakan kepada kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan dari dua orang tersebut, yang mana yang lebih didahulukan, dipersilahkan. Boleh, Pak. Silakan Bu, silakan Bu. Silakan, siapa yang mau menjawab? Ya, ada Pak Roma dulu. Silakan Pak Roma. Oke Bu. Pertanyaan Ibu Lutfiah Hakasa dulu. Ini bahasa aslinya memang dari bahasa Inggris ya, kita artikan seperti ini. Kenapa kami sesuaikan dengan kondisi yang ada. Terima kasih atas studi kritisnya dengan literatur yang ada begitu ya. Cuman ada kata kuncinya lagi, minta maaf. Nah, sudah jadi rahasia umum yang disesalkan bahwa kenyataan banyak supervisor atau pengawas oleh atasan mereka sering difungsikan untuk membantu fungsi pemeliharaan. Singkat cerita, bukan fungsi pengawasan atau fungsi supervisi. Membantu fungsi menangani krisis atau konflik. Itu pengawas yang dituakan, yang dianggap lebih mumpuni, dianggap lebih punya pengetahuan lebih dan berkarakteristik kepemimpinan mungkin. Nah, mereka yang sering didorong ke depan untuk menangani krisis atau konflik. Atau mungkin supervisor tadi secara umum jadi petugas asisten untuk membantu atasan. Dari kesekian kalimat ini tidak ada bahasanya yang seperti diutarakan Ibu Lutfiah tadi. Dalam segi positif, ini kita clearkan ya. Dalam segi positifnya, dia harusnya full dengan jabatan sebagai pengawas. Kerjaannya adalah seputaran mengawas itu yang harusnya
yang clear-nya atau yang menjadi masalah penanganan pengawasan selama ini begitu. Walaupun maksud baiknya, misal makanya ada di kalimat berikutnya, kejahatan yang dalam tanda kutip di mana dia, kejahatan yang dilumrahkan begitu, karena pengawas ini malah diperbantukan, malah dimanfaatkan dalam tanda kutip untuk membantu kerjaan-kerjaan lain. Harusnya contoh-contoh yang lebih supaya lebih dimengerti, misal dokter spesialis gigi misal, nah dia kerjaannya spesialis gigi aja, itu yang benar-benar profesional. Dengan spesialisasi dia, perkara gigi sampai segala macam, dia bisa menaikkan harganya, bahkan dia termasuk terpandang di para dokter yang lain. Oh pokoknya urusan gigi percayakan sama dia gitu, percayakan sama dia. Nah termasuk juga harusnya pengawas ini. Masalah yang ada pengawas itu, makanya di sini dalam tanda kutip tadi negatif, dan sesuai dengan yang utarakan Ibu Lutfia, bahasanya seperti itu rahasia umum yang disesalkan. Itu kira-kira yang bisa saya jawab dulu. Mungkin anggota kelompok bisa menambahkan. Terima kasih. Dipersilakan kepada anggota kelompok untuk menambahkan. Iya Pak, ulun menanggapi dari pertanyaan Pak Ketut tadi. Apakah ada perubahan apa yang diharapkan supervisi masa depan? Ibu, jadi dalam mohon maaf, adakah tambahan dari jawaban Pak Roma ke Ibu Lutfia tadi dilempar oleh Pak Roma? Iya. Kelompok lain bisa menambahkan? Kalau tidak ada tambahan, bagaimana tanggapannya Ibu Lutfia? Ya, menurut saya supervisor itu berbeda dengan fungsinya dokter ya. Kalau dokter gigi jelas tidak mungkin kita suruh operasi penyakit dalam, misalnya nggak mungkin ya kan. Itu berbeda sekali fungsinya. Tapi menurut saya pribadi, supervisor itu kan tidak mesti hanya pengawas, bisa jadi rekan kerja. Nah, saya sering sekali diminta oleh kepala sekolah membantu kepala sekolah menjadi supervisor. Nah, di sini juga saya diminta sering untuk membantu menangani krisis atau konflik. Nah, saya rasa itu bukan hal yang negatif menurut saya. Jadi di sini saya lebih difokuskan ke kalimat awal oleh penyaji, rahasia umum yang disesalkan. Nah, menurut saya kata itu bisa diganti, mungkin tidak ada yang disesalkan itu, karena saya sama sekali tidak pernah menyesal untuk melakukan membantu, itu tidak pernah menyesal. Nah, sama juga seperti pengawas, biasanya memang pengawas itu membantu mengatasi konflik yang ada di sekolah. Biasanya kepala sekolah apabila konflik yang ada di sekolah itu tidak bisa dipecahkan, biasanya pasti sharingnya ke pengawas. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa itu memang fungsinya supervisor. Terima kasih. Itu saja tanggapan dari saya. Ya, itu tanggapan dari Ibu Lutfia. Mungkin di sini nanti kita minta penguatan dari Bapak dosen mengenai fungsi pengawas itu bisakah ke lain fungsi, karena melihat kondisi yang ada. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Yunan, Pak Ketut tadi, Pak, tentang perubahan apa yang diharapkan dan sejauh mana aktivitasnya mengenai supervisi masa depan ini. Silahkan kepada kelompok 6. Pak, ini pertanyaannya hanya 3 di chat ini. Iya, baru. Okay. Ada pertanyaan dari Ibu ini, baru muncul. Ibu ini? Terima kasih, tidak bertanya, sebenarnya menanggapi yang dari Bu Lutfia tadi, yang kata-kata yang perlu disesalkan. Ya, saya juga setuju dengan Bu Lutfia, karena memang beberapa fungsi supervisor kan kita terutama di ini ya, di sekolah-sekolah itu. Jadi untuk mensupervisi guru, karena kan aturan dari penilaian kinerja guru itu maksimal kan 10 guru tuh. Nah, jadi kepala madrasah atau kepala sekolah bisa membantu guru senior untuk mensupervisi di pembelajaran dengan guru-guru yang jenjang di bawahnya. Jadi saya juga
tidak ini ya, dengan kata-kata disesalkan itu saya juga setuju dengan Bu Lutfi ya. Jadi itu bukan apa ya, bukan suatu penyesalan, kayak itu memang tugas dan itu tidak ini. Terus mengenai tadi Pak Roma mengartikan dengan seperti dokter gigi, ya jelas beda. Dokter gigi kan pasti mereka ada lisensi, mereka ada ini. Kalau supervisor kita tidak ada untuk misalnya asesmen supervisor, tidak ada pemilihan di sekolah itu karena mereka pernah ikut pelatihan atau mereka lebih senior dari guru juniornya, maka mereka dianggap bisa untuk mensupervisi. Jadi kalau hal-hal untuk supervisor guru ataupun ini disamaratakan atau diasumsikan ke dokter gigi, itu jelas sangat jauh berbeda, beda inilah, beda kapasitas. Jadi tidak pas kalau dianalogkan ke sana, sangat jauh. Mungkin itu saja Pak Moderator menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan Bapak? Silakan. Ada banget Bapak, ya betul. Rasanya Pak, nanti Pak Soekarno nih lebih tahu nih. Rasanya Pak Metro dulu juga pernah mengutarakan profesi guru saja ya. Ini minta maaf Bu ya, melebar sedikit. Profesi guru saja yang terjadi di Indonesia itu orang karena keterbatasan personil ini itu, karena penerimaan PNS yang sedikit, karena PNS yang ada banyak yang pensiun sehingga formasi guru terutama di tempat 3T tidak terpenuhi, kayak daerah terpencil, terluar dan terisolir gitu. Nah, maka guru itu anak SMA yang baru lulus saja bisa dijadikan guru. Satu, sederhana sekali. Nah, itu hal yang lumrah di Indonesia. Tapi pian-pian para guru pasti akan protes. Bisalah ini mengajar, maka guru tuh harus begini. Bahkan di Finlandia, minta maaf melebar lagi, Finlandia pendidikan yang nomor 1 se-Indonesia, sudah 5 tahun berturut-turut, itu yang ngajar kalau nggak salah sekolah dasar ya, dia tuh harus S2 dari segi pendidikannya, satu semacam. Apalagi itu baru guru. Nah di Indonesia pasti permasalahannya beda lagi. Apalagi misal untuk seorang pengawas. Untuk profesionalisme memang benar dalam segi ini ya, kejahatan yang diperlukan seorang dokter gigi walaupun dia spesialis gigi banyak anunya. Ternyata bisa di pesawat itu ada orang yang kena serangan jantung segala macam, mau kada mau dokter gigi itu yang dipakai karena cuman dia misal yang bisa berusaha mengobati pasien di pesawat itu, satu hal. Nah itu adalah kejahatan yang diperlukan. Makanya di sini kita tulis sudah jadi rahasia umum yang disesalkan di Indonesia, mengingat keterbatasan ini itu fungsi pengawas yang harusnya diemban oleh orang-orang tertentu, fungsional tertentu, nah itu menjadi kabur, difungsikan di tambah yang lain, dan itu bahasanya kejahatan yang diperlukan, mengingat ada pertimbangan ini itu. Semoga kedepannya mau mencontoh misal negara Finlandia yang 5 tahun sudah nomor 1, spesialisasi itu penting, baik hanya tingkat guru saja harus ada orang yang spesialisasi, apalagi tingkat pengawas. Begitu kira-kira tanggapan saya. Terima kasih Pak Trisno. Ya, itu tadi tanggapan dari Bapak Roma. Pak Soekarno mungkin bisa menambahkan. Pak Soekarno jago. Baik, mungkin kurang lebih seperti yang disampaikan Pak Roma tadi ya. Jadi tentang profesionalisme seorang supervisor. Nah, jadi mungkin kalau analoginya ya saya rasa sah-sah saja itu tentang profesi dokter atau apapun profesi. Jadi sebuah profesional itu emang harus dilakukan secara profesional. Nah, seperti itu untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, itu mungkin. Jadi kalau di sini ada kata-kata rahasia umum yang disesalkan. Nah, itu keadaan yang sudah, makanya dikatakan rahasia umum. Kita sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu di sini gitu. Bahkan di Indonesia ini banyak guru yang misalkan bisa ngajar macam-macam, nah gitu kan. Jadi cuma tidak mendalami benar-benar gitu. Jadi akhirnya tugas pokoknya yang profesinya yang seharusnya yang dilakukan itu tidak bisa tercapai dengan maksimal. Itu dengan adanya yang seperti tadi yang tidak sesuai dengan tugasnya gitu.
Nah, mungkin itu. Jadi kurang lebih sama dengan yang disampaikan Pak Roma tadi. Jadi keprofesionalan seorang pengawas ya, kalau ingin menjadikan sebuah lembaga atau pekerjaan atau apapun baik hasilnya, maka ya harus dilakukan dengan profesional gitu. Nah, itu aja mungkin tambahan dari Ulun. Terima kasih. Kiranya pembahasan ini belum dicukupkan. Kita beralih ke pertanyaan satu lagi terakhir Pak Ketut. Nah, pertanyaan Pak Ketut tadi, perubahan apa yang diharapkan dan sejauh mana aktivitasnya? Kalau yang ini kayaknya kita lempar ke Bapak, minta arahan dari Bapak dosen nanti. Persilahkan Pak Roma dan kelompoknya. Nah, Ibu Hidayati tadi sudah mau menjawab. Iya, Terima dan kasih, Bu. menjawab Silakan, Bu. pertanyaan dari Pak Ketut. Terima kasih Bapak. Ya. Tadi perubahan apa yang diharapkan supervisi masa depan? Tentu ada perubahan-perubahan yang diharapkan di dalam supervisi masa depan ini, di mana seorang supervisor itu dengan guru sebagai rekan kerja atau kolegan atau kolaborasi, di mana pada saat guru itu mempunyai masalah di lapangan, maka dia bisa menyampaikannya kepada supervisor dan supervisor itu bisa memberikan solusi terhadap apa yang mereka hadapi sehingga permasalahan itu bisa teratasi. Tidak seperti dulu supervisor yang hanya kadang mengawasi saja dari luar, tidak masuk ke dalam kelas. Ini bisa supervisor masuk ke dalam kelas melihat guru mengajar. Apakah masalah-masalah yang belum disampaikan oleh guru bisa diberikan oleh supervisor itu kepada guru sehingga guru itu bisa mengatasi masalah yang dihadapinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, itu tadi jawaban dari Ibu Hilda. Bagaimana Pak Ketut? Ya, jadi tadi perubahan apa yang diharapkan, terus efektivitasnya sejauh mana mungkin ya. Kalau saya menyikap tadi dari jawaban Ibu Hilda tadi mungkin lebih ke arah personil supervisornya ya Bu ya, bukan program apa atau instrumen apa yang dibuat direncanakan untuk melakukan supervisi. Nah, kira-kira tadi efektivitasnya itu gimana Bu Hilda? Menurut kelompok penyaji. Kelompok 6 bagaimana? Ada tambahan lagi dari kelompok 6? Mengenai efektivitasnya. Pak Roma. Silakan Pak. Silakan Pak Ihsan. Pak Ihsan ya, silakan. Tadi Pak Soekarno dulu deh, tadi Pak Soekarno. Oke, baik. Jadi sejauh mana efektivitas dari kegiatan yang dilakukan tadi tentang menciptakan masa depan untuk supervisi ini. Jadi seefektivitas apa sih gitu. Jadi itu tergantung dari SDM-nya Pak Ketut. Jadi dalam pelaksanaannya untuk efektivitas itu kan pengaruh yang akibat dari kegiatan tadi. Jadi tergantung dari pelaksananya, SDM dari pelaksananya. Makanya di sini kalau pelaksanaan sesuai dengan jalan atau alur yang sudah ditetapkan tadi, kemungkinan itu menjadi efektif hasilnya nanti. Jadi untuk supervisi ke depannya kemungkinan bisa lebih baik gitu. Dan mungkin menambahkan lagi tentang apa tadi perubahan yang diharapkan juga tadi, tentunya dalam menciptakan masa depan ini ada kiat-kiat yang sudah disampaikan tadi dalam struktur tadi, ada jalan alurnya apa saja yang harus dikerjakan. Jadi tentunya perubahan-perubahan yang diharapkan untuk produktivitas yang lebih baik juga itu puncaknya. Jadi untuk perubahan yang diharapkan ya tentunya produktivitas yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau sekarang mungkin dengan adanya pengawasan yang kurang atau seperti apa banyak masalah yang dihadapi sekarang ini, mungkin
belum maksimal. Nah, yang diharapkan ke depannya dalam supervisi ini menghasilkan produktivitas yang lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja tambahan dari moderator. Terima kasih. Ya, itu tadi tambahan dari Pak Soekarno mengenai efektivitasnya, yakni tergantung terhadap SDM-nya. Jika dia sesuai dengan alurnya, maka akan mudah tercapai untuk tujuannya. Dan juga tentang perubahan tadi diharapkan bisa dilihat jika bisa menjalankan yang namanya struktur tujuan bagian penguasaan ini. Nah, jadi itu. Ada apa lagi dari kelompok anggota? Izin Pak. Silakan Pak Nurhadi Ihsan. Izin mencoba menambahkan dari jawaban Bapak-Bapak tadi. Senada dengan apa yang disampaikan Pak Soekarno ya, jadi tentang pertanyaan Pak Ketut tentang efektivitas dan apa perubahan yang diharapkan, tentunya dengan adanya supervisi kepengawasan, maka akan ada yang mengevaluasi proses pembelajaran, proses pendidikan, sehingga dengan adanya supervisi yang itu nanti dari supervisi tersebut akan ada perbaikan dari hasil pengawasan ya, agar dalam rangka ketercapaian tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan, sehingga efektivitas ya tadi sangat sepakat pendapat dari Pak Soekarno bahwa memang tergantung dengan sumber daya manusianya, supervisornya ya. Ketika sumber dayanya melaksanakan kepengawasan dengan baik, dengan sebagaimana mestinya, maka proses pendidikan akan terus meningkat. Dari hasil masalah-masalah pendidikan, maka akan ada masalah-masalah yang teratasi dari hasil evaluasi dari kepengawasan tadi. Itu. Terima kasih. Ya, itu tadi tambahan dari Pak Nur Ihsan. Artinya jika ada supervisi, maka akan ada evaluasi, kemudian akan ada perbaikan-perbaikan, langkah-langkah untuk perbaikan kepengawasan selanjutnya untuk mencapai tujuan. Pak Trisno menambahkan, izin. Bisa, silakan Ibu Isa. Kita Baik sedikit ya, lagi. baik, perubahan apa gitu ya yang menjadi pertanyaan dari Pak Ketut. Di sini perubahan yang diharapkan untuk supervisi di masa yang akan datang ini, kita akan membahas masa depan. Pengawasan ini akan lebih kaya akan saran-saran mengenai sikap tata krama atau attitude, teknologi, prosedur, dan keterampilan, di mana keahlian ini akan dibutuhkan ya dari seorang pengawas masa depan. Nah, ini yang akan dibutuhkan dari pengawas yang akan ada pada masa depan. Nah, pembahasan bagian 3 Garman ini memeriksa 4 konsep. Yang pertama ada kolegalialitas, kolaborasi, layanan terampil, dan perilaku etis. Yang dalam penjelasannya mencakup lusinan, kemampuan, atau perilaku, di mana supervisor melalui belajar, yang tadi dipertanyakan oleh rekan kita, dapat dibawa ke tingkat yang lebih tinggi lagi pada keakraban ya, yang disampaikan oleh Ibu Hidayati tadi ya, dan perintah Eisner. Dalam pembahasan, turun lagi ke bawah ya, kita menilik lagi ke slide 14. Nah, ini dalam pembahasan bagian 4 ini mengusulkan bahwa supervisor di bawah keadaan harus peka, sadar, dan penghargaan yang melampaui norma-norma konvensional. 8 fitur pendekatan artistik supervisi, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada akhir pembahasan masyarakat, pengembangan personil yang terpilih, yang dilatih, dan kemampuan pelayanan yang kesemuanya itu berada pada tingkat yang amat tinggi. Nah,
apa yang telah tadi kita sampaikan itu merupakan skill yang harus dimiliki oleh supervisor di masa yang akan datang. Jadi skill yang tadi kita sampaikan itu merupakan mutlak harus kita kuasai untuk perubahan yang akan datang. Mungkin ini bisa membantu daripada jawaban-jawaban yang terdahulu sebelum disampaikan oleh kawan kita. Terima kasih Pak Trisno. Iya, itu tadi tambahan dari Ibu Ese, intinya skill yang harus dimiliki oleh supervisor. Jadi harus memiliki skill. Kiranya sudah berakhir untuk tanya jawab di diskusi kali ini. Bagaimana sekarang kita lanjutkan ke penguatan dari Bapak dosen, Bapak Dr. Haji Muhammad Salih MPD. Kepada Bapak mohon izin kami persilahkan. Ya, baik, makasih. Untuk pertama, peran supervisor dulu ya. Peran supervisor itu dilihat dari segi pendidikannya aja. Dilihat dari segi pendidikan. Bagaimana pendidikan supervisor dibandingkan pendidikan guru. Pendidikan supervisor dibandingkan dengan pendidikan guru. Harusnya supervisor itu semuanya S2. Tapi nyatanya banyak yang ada S2. Peran supervisor. Dilihat dari segi pendidikan itu jelas. Atau cari di data pendidikan. Cari data pendidikan, gambarnya itu kayak apa? Gambar pendidikan supervisor dibandingkan dengan guru. Harusnya supervisor itu S2, tapi nyatanya banyak yang ada S2. Yang S1 aja banyak. Jangankan di luar negeri, di daerah kita aja banyak yang S1. Nah, itu dari segi pendidikan. Perannya itu terutama dari segi PBM. Perannya terutama dari segi PBM. Itu supervisi akademik yang namanya PBM. PBM itu ada tiga. Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Itu yang dia berperan banyak. Atau ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Itu yang dia berperan banyak. Nah, kedua, perannya dari segi manajerial. Perannya dari segi manajerial. Kayak apa peran manajerial itu? Manajerial itu ada hal-hal yang membantu pelaksanaan PBM. Hal-hal yang membantu pelaksanaan PBM. Itu manajerial. Jadi ada dua perannya tuh. Perannya di PBM dan perannya di luar PBM. Di luar PBM adalah apa yang membantu pelaksanaan PBM. Biasa. Yang membantu pelaksanaan PBM. PBM itu terlaksana dengan peran itu. Atau peran manajerial. Supervisi itu ada dua perannya. Jadi dua itu harus diperankan dengan baik. Nah, bagaimana dia bisa memerankan dengan baik kalau pendidikannya aja kadang memenuhi syarat. Pendidikannya masih S1. Gurunya kadang-kadang S2 sudah. Banyaknya S2. Jadi kata gurunya begini. Kata pengawasnya, ya silakan. Itu pendapat kamu. Pengawasnya karena dia hanya sampai S1. Mestinya itu, logikanya itu nanti kamu semester depan ada membahas tentang supervisi. Supervisi di luar negeri tahun 60-an aja orang udah S2 semuaan, S3 semuaan. Tahun 60-an, kita tahun 2020,
Mas Rajan kah ini? Nah, ada itu. Kemudian yang berikut, ini tugas individu. Tugas individu adalah meringkas makalah ya. Meringkas makalah dari makalah yang pertama sampai terakhir. Diringkas. Meringkas makalah dari yang pertama sampai yang terakhir. Diringkas. Diketik di kertas kuarto 1,5 spasi. Kira-kira maksimal 25 halaman maksimal kok. Antara 20 sampai 25. Jadi satu makalah itu berapa halaman? Berapa halaman satu makalah? 3 sampai 4, ada 7 kelompok. Nah, itu. 3 sampai 4 ya? Ada 8 kelompok. 8 9. 8 kelompok, Pak. Berarti sekitar berapa itu? Ya, berarti 3 halaman 24. Maksimal 20 halaman. Antara 20 sampai 25 halaman. Antara 20 sampai 25 halaman. Kalau ada dibatasi kan banyak benar ringkasannya. Ringkasannya itu diketik 1,5 spasi di kertas kuarto. Tidak ada kata pengantar, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada lampiran segala macam. Langsung aja ke isinya. Langsung isinya. Jadi kita hari-hari sampai berapa sudah? Sampai berapa? Kelompok sudah 6 kelompok. Yang belum, Pak, kelompok 7 dan 8 jadinya, Pak. Oh ya. Udah itu aja yang perlu diringkas. Diringkas, dikumpul maksimal hari terakhir. Hari terakhir. Dikumpul maksimal hari terakhir. Nah, apa untuk teknis pengumpulannya nanti, file atau subcopy atau siapa, Pak? Di mana ngumpulnya? Email atau? Pakai pakai file aja email. Jadi kumpul itu dikumpul di kelas itu di satu orang dulu. Satu Sama orang. ketua kelas ya, Pak? Ya, ketua kelas juga. Ketua kelas ke saya. Jadi yang saya terima tuh kelompoknya hanya emailnya ketua kelas. Dikumpul hari terakhir kuliah ya itu maksudnya, Pak? Ya, hari terakhir kuliah. Oh ya, bukan pas final test ya berarti ya, pas hari terakhir ya. Hari terakhir pas final test Kadang berarti maksudnya pas kelompok terakhir selesai materi nanti ya. Iya. Nggih. Dah, kemudian ini tugas itu dikumpulkan nanti. Saya punya, jadi tugasnya itulah makalahnya 1, PowerPoint-nya 1, tanya jawabnya 1. Jadi setiap tugas itu 3 tuh minimal. Makalah, PowerPoint, tanya jawab, hasil tanya jawab tuh, atau hasil diskusi. Notulen ya, Pak? Ya itu apa notulen apa siapa, yang jelas ada hasilnya. Itu dikumpulkan terakhir, ini hari terakhir juga. Hari terakhir, hari terakhir kadang-kadang hari terakhir itu masih satu kelompok. Itu dikumpulkan pada saat mau ujian. Itu sudah. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.